Nisfu Sa'ban jangan disamain sama doa kunut pada bulan Ramadan. Kalau nisfu Sa'ban tanggal malam ke-15. Malam ke-15. Nih sekarang umpamanya malam ke-15 nih, ya. Habis bulan purnama, malam ke-15 tuh nisfu Sa'ban. Kalau kunut pada bulan Ramadan bukan malam 15, malam ke-16. Rezeki yang berkah, walaupun nggak begitu banyak, kadang-kadang kita menilai berkah itu dari banyak. Kalau banyak baru berkah. Tapi kalau sedikit nggak berkah. Itu hitung-hitungan kita, hitung-hitungan manusia. Hitung-hitungan manusia berkah itu banyak. Karena secara bahasa berkah itu memang banyak. Jadi secara bahasa disebut berkah itu berlimpah, banyak. Tapi kalau secara agama yang disebut berkah itu tadi bisa mencukupi kebutuhan hidup dan bisa menyimpan untuk masa yang akan datang, yaitu untuk masa depan. Bisa berinvestasi. Cuman hati-hati berinvestasi, jangan salah langkah. Investasi bukan investasi, malah kejudol, yaitu judi online atau investasi saham. Bukan investasi saham, sahamnya saham trading. Itu bukan investasi, tapi menghancurkan diri sendiri dan keluarga. Itu adalah judi juga, berbentuk saham. Terkecuali benar-benar saham yang memang ada di dalam lingkup yang sudah diakui oleh Bank Indonesia, BI. Barulah itu, jangan kadang-kadang kita investasi banyak, Pak, orang-orang sekarang. Investasi ratusan juta, hartanya ludes tak tersisa, punya utang di mana-mana. Kenapa? Ikut-ikutan, pengen cari harta berlimpah dengan modal duduk tumpang kaki. Uang mengalir terus. Dengan apa? Berbunga atau bagi hasil istilahnya. Padahal nggak taunya ditipu. Nah itu namanya disebutnya bekerja enak, tidur aja tapi duitnya ada. Itu harapannya semua manusia. Tetapi terlalu banyak berhayal. Maka kalau kita mau bekerja, bekerjalah yang nyata. Dagang, usaha, itu dagang. Sunnah Rasul. Kerja juga sama sunnah Rasul. Apakah Rasul nggak pernah kerja sama orang Yahudi? Apakah Rasul nggak pernah kerja sama orang Nasrani? Rasul kerja, Pak. Bahkan sebelum Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, Rasul itu bekerja. Yaitu mengambil barang dagangan dari Sayyidah Khadijah. Yang pada waktu itu adalah Sayyidah Khadijah belum memeluk Islam sebagai orang Nasrani. Juga Rasul pernah bekerja kepada orang Yahudi. Pernah. Itu sunnah Rasul, Pak. Kadang kita bekerja sama orang Yahudi, bekerja sama orang Nasrani, kita malah keluar dari kerjaan. Sedangkan kita punya tanggung jawab, punya kewajiban menafkahi anak dan istri. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan. Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah berdagang dari Mekah ke Syam, Syria, jauh, lintas negara. Kalau sekarang Mekah di mana? Ya, Arab Saudi di mana? Suriah di mana? Beda negara. Dengan unta bawa barang dagangan. Mungkin penduduknya masih sedikit. Karena di Arab jangankan zaman Rasul, sekarang aja sedikit penduduknya. Dulu kita kenal bahwa Rasulullah, kita pernah mendengar Rasulullah itu ujlah, mengasingkan diri karena tekanan orang-orang Quraisy. Ujlah kemana? Itu ke Gua Hira, menyepi, menyendiri, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabal Nur atau Jabal Sur, yang mana dari rumah Rasul itu sekitar 9 km. Mungkin dari sini ke Lipo jauh sekali, Pak. Jalan kaki. Kalau di sini di Lipo enak, lempeng. Di sana dari rumah Rasul turun gunung, naik gunung.
menaik di gunung, gunungnya gunung terjal, gunung batu, kemudian di atas Jabal Nur di Gua Hiro juga sama, naik ke atas. Itu Rasulullah ketika diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah udahlah mengasingkan diri di Jabal Nur. Maka apalagi waktu itu, mungkin jalannya wah luar biasa zaman Rasul. Kalau zaman sekarang enak, udah diaspal, udah dicor, udah diaspal. Kalau di sini dicor, kalau diaspal nggak ada jalan berlubang. Sampai ke Jabal Nur. Tapi ketika masa Rasulullah SAW, luar biasa perjuangan Rasulullah menghadapi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Makkah, bahkan bukan dari orang lain, dari keluarga sendiri. Abu Jahal, Abu Lahab adalah paman. Abu Jahal paman jauh, Abu Lahab paman dekat. Paman dekat Rasulullah. Hanya satu orang yang melindungi Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Bahkan ketika Rasul mencari suaka, perlindungan dari orang-orang Quraisy, Rasulullah pergi ke Taif. Karena di Taif itu ada saudaranya, saudara sepupu. Tetapi apa yang Rasulullah alami ketika berada di Taif? Ketika Rasulullah berada di Taif, Rasul tidak diterima. Diusir. Bukan hanya sekedar diusir. Bahkan Rasulullah ada percobaan pembunuhan. Ada batu yang Rasulullah sedang duduk di musola atau di masjid. Di masjid yang luasnya mungkin segini, semasjid Al-Mujahidin. Cuman tumpukan batu di pinggir jalan. Di atasnya gunung. Ada seorang pemuda yang akan menjatuhkan sebuah batu untuk mengenai Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai berdarah ditimpuki oleh orang-orang Taif sampai pergi ke suatu daerah yang disebut sebagai Qarnus Syam, yang sekarang menjadi Qarnul Manazil, yaitu termasuk dari salah satu tempat miqat, itu Qarnul Manazil. Berdarah-darah Rasul ditimpuki oleh orang-orang Taif. Malaikat menawarkan, malaikat gunung menawarkan, malaikat penjaga gunung menawarkan, "Ya Rasulullah, andaikan engkau menyuruhku untuk menimpahkan, menghancurkan orang Taif, akan saya hancurkan, akan saya timpahkan gunung yang terbesar di sini." Maka apa kata Rasul? Jangan. Siapa tahu nanti anak keturunannya beriman kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beriman, banyak yang beriman setelah perang Taif. Banyak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memeluk agama Islam, bahkan menjadi daerah tersubur di daerah kota Makkah, kota Arab Saudi. Banyak berlimpah, termasuk minyak wangi, mawar, buah-buahan, pertanian, daerah yang sejuk, hijau, itu Taif. Rasulullah SAW tidak pernah membenci, yaitu orang-orang yang memusuhinya. Bahkan terutama pada bulan ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatlu Allah azza wa jal ala khalqihi lailatin nisfi min Sya'ban. Itu bulan ini, bulan Sya'ban nanti adalah malam nisfu Sya'ban. Fayaghfaru li jami'i khalqihi. Allah akan mengampuni seluruh makhluk. Allah akan ampuni semua makhluk. Illa li musyrikin, kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang musyrik kepada Allah, au musyahin, atau orang-orang yang mempunyai permusuhan di antar sesama. Itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita punya permusuhan dengan sahabat, dengan tetangga kita kagak akur, nih mumpung bulan Sya'ban, kita ada di penghujung bulan Sya'ban, mari kita mohon yaitu maaf-maafan ya di bulan Sya'ban. Jangan ego masing-masing. Ya ego dibawa mati, belangsak Pak. Ya ego dibawa mati, susah. Baru ketika di dalam alam kubur, yaitu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Qur'anul Karim, yaitu surah Al-Jumu'ah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau Engkau menghidupkan kami sebentar saja ke dunia, saya akan berbuat baik, saya akan bersedekah. Fa'asaddaku aku minas solihin. Berbuat baik, bersedekah, rajin sholat, rajin puasa. Kalau saya rajin sedekah, berbuat baik kepada sesama, wa aku minas solihin, saya akan menjadi digolongkan kepada orang-orang yang solihin, orang-orang yang soleh, yang senantiasa mendapatkan doa dari setiap, yaitu orang yang membaca surah Fatihah. Wal musannifin al mukhlisin wa solihin, didoain. Kadang-kadang orang yang tidak diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah dua, Pak. Satu, orang yang musyrik, itu orang yang menyekutukan Allah, menduakan Allah. Au musyahin, atau orang yang mempunyai permusuhan, baik sama tetangga, baik sama saudara. Itu kadang-kadang kita saudara, ya, ribut sama saudara kandung, Pak. Sama orang lain mah akur baik, dan saudara kandung ribut. Padahal saudara kandung adalah, biarpun jelek, ya saudara kandung, kelakuannya tetap sedarah sama kita. Maka apa salahnya sih kita memaafkan? Kadang-kadang orang nggak sama saudara, nggak mau maafin sampai matinya. Na'udzubillah. Bahkan ketika datang hari raya Idul Fitri, orang yang mempunyai permusuhan tidak akan diterima oleh Allah amal kebaikannya. Na'udzubillah. Maka kalau kita punya permusuhan, jangan diperbesarkan. Mukmin dengan mukmin itu permusuhannya hanya 3 hari. Udah 3 hari udah. Jangan lama-lama. Sampai bertahun-tahun, sampai anak keturunan. Kadang orang dulu ada sumpah, apa anak 7 turunan, orang yang kagak tahu dibawa-bawa. Jadi jangan sembarangan, yaitu mengucapkan sumpah. Karena sumpah sama dengan nazar. Nazar wajib, Pak. Kalau nazar itu, kita puasa, nazar puasa wajib. Kita nazar sedekah, jadi wajib, bukan sunnah lagi sedekah. Jadi wajib kalau nazar. Puasa sunnah dinazarin, jadi wajib. Salat tahajud dinazarin, jadi wajib. Yang sunnah ketika dinazarkan menjadi wajib. Kalau anak saya umpamanya lahir, saya akan akikoh. Itu akikoh sunnah, jadi wajib. Karena nazar. Atau puasa Senin Kemis selama-lamanya. Udah puasa terus selama-lamanya tuh. Senin Kemis. Itu nazar, wajib. Ditagih sama alif, kata orang dulu. Bukan ditagih sama alif. Alif itu adalah Allah. Jadi satu maksudnya. Ditagih yang maha satu, qul huwallahu ahad, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam nisfu Sya'ban, bahkan juga doa kita ketika berdoa pada malam nisfu Sya'ban, itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khamsun layalin, ada 5 doa, ya 5 malam. Ada 5 malam la turaddu fihinna, yang mana pada 5 malam itu tidak akan ditolak. Ad-da'watu ahadun, berdoanya seseorang, ya du'ain bidu'ain sa'ighin mutawatirin, ya, tentu dengan doa yang benar-benar, doa-doa yang dengan sesuai syaratnya. Ya, kalau kita mau berdoa, kita sekaligus taubat kepada Allah, punya wudu, habis sholat, ada adab, ya ada adab mau berdoa, ada adab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita berdoa dengan adab, apa dengan azab, dengan adab? Dengan adab itu dengan tata krama. Dengan tata krama, pertama baca hamdalah, minimal alhamdulillah, itu doa. Kedua, membaca sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi, baru tuh minta doa, ya Allah gitu. Gak apa-apa dengan doa bahasa Sunda, dengan doa bahasa Jawa, bahasa Melayu. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung tuh, ya Allah, ya Tuhan kami, mohonlah karena kami, keluarga kami kesehatan, rezeki yang diberkahi. Nah, itu gak apa-apa. Itu doa.
Jangan langsung minta aja. Itu nggak ada adab namanya. Minta langsung aja, ya Allah, berilah kami rezeki. Nggak ada alhamdulillah, muji dulu, nggak. Langsung minta gitu. Itu namanya ada berdoa, muji dulu kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, baru berdoa. Begitu. Ya, mukadimah dulu. Itu sunnahnya dalam adab berdoa. Jadi nggak langsung minta. Sama ketika kita berada di panggung, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat kepada Rasulullah, sekurang-kurangnya segitu. Itu muji dulu, ya. Supaya apa? Doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menyebut nama Allah dan menyebut nama Rasulullah. Jadi doa itu enggak ngambang. Nyampe enggak, ngambang aja gitu. Enggak nyampe-nyampe ini doain. Tadi doanya kurang adab. Doa kita kurang adab. Semua doa fastajib lakum, ya kata Allah. Mintalah kalian kepadaku, fastajib lakum, maka akan aku kabulkan. Dikabulkan doa. Cuman tentu dikabulkannya nunggu kita, ya, dengan waktu yang tepat. Dan kalau kita orang miskin, ya orang susah nih, doa kita minta rezeki, langsung kasih rezeki, soak Pak, stres akhirnya dikasih harta banyak, ya, akhirnya poya-poya, nggak bisa menahan diri, akhirnya mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak contohnya orang-orang dulu, ya, ketika Sa'labah minta didoakan sama Rasul, ya Rasul, doakan saya. Takut kamu gak kuat. Sa'labah, kalau saya doain, kalau kamu diberikan harta. Sa'labah paling miskin di antara sahabat Rasul. Sarung cuman satu nih, sejarah sarung cuman satu kayak gitu tuh Pak. Kenapa orang zaman dulu ketika Rasulullah, bahwa janganlah kalian memakai kain, memakai pakaian melewati mata kaki. Ini karena zaman dulu itu pakaian itu disebut barang yang berharga, barang yang istimewa. Tidak semua orang punya pakaian. Ada yang dulu makan pakai karung goni kalau zaman Belanda, ya, dan lain sebagainya. Apalagi zaman Rasul, ya pakaian ala kadarnya. Rasul aja pakaian kebesaran 50 tambalan, pakai jubahnya lebih berat tambalannya daripada aslinya. Lebih berat tambalannya daripada aslinya. Maka itulah alasannya, jangan melewati mata kaki. Makanya disebut sombong. Karena pada waktu itu pakaian itu barang berharga, barang yang istimewa, barang orang yang banyak pengen. Lah kalau sekarang, inilah yang disebut al-hukmu yadurru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Ini hukum namanya. Hukum itu dilihat dari ilatnya, dasarnya. Dulunya nih Rasul ketika asbabul nuzul hadis, sebab keluarnya hadis, oh ini sebabnya gitu. Sekarang mah begini keadaannya. Berarti dulu tuh kagak berlaku lagi. Yang berlaku adalah sekarang hari ini, begitu. Itu namanya kalau tidak ada ilatnya ya tidak ada hukum. Jadi hukum itu dilihat dari ilatnya, dari sebabnya. Apa nih bisa sebab terjadi hukum? Adbar itu ada hukum. Kalau nggak ada sebab, nggak ada ilat, nggak ada dasarnya, ya tidak ada hukum. Itulah yang disebut al-hukmu yadurru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Nggak beda sekarang. Perempuan haid ya nggak boleh masuk masjid. Dalam kitab tuh, kitab Sapina, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, nggak boleh orang perempuan haid berdiam di masuk masjid, lewat aja nggak boleh. Yamurru bil masjid, nggak boleh lewat masjid. Apalagi masuk, apalagi diem. In khopat talwisahu, kalau dia khawatir darahnya mengotori masjid. Ketika dia nggak merasa khawatir, gimana hukumnya? Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Kalau nggak khawatir Pak, masuk masjid itu in khopat, ada kata-kata tuh in khopat talwisahu. Kalau merasa khawatir itu darahnya mengotori masjid, in khopat talwisahu. Gimana kalau zaman sekarang
dia nggak merasa khawatir. Wong olahraga aja bisa. Ya olahraga sampai jingkrak-jingkrak seharian olahraga. Ada yang habis asar olahraga sampai jam 6 olahraga. Ngaji enggak, ngurusin masak kagak belum, masaknya olahraga. Tuh, kira-kira khawatir enggak? Enggak khawatir, enggak takut darahnya menetes. Berarti kalau enggak khawatir bisa tertutupi yang inkhofat talwisau, berarti boleh. Cuman boleh juga percuma, ngapain duduk doang di masjid? Ngaji enggak, baca Quran kagak, kan gitu. Umpama ada thalabul ilmi nih, boleh enggak? Ya boleh saja. Karena apa? Itulah hukum inkhofat talwisahu. Kalau merasa khawatir, berarti kalau enggak khawatir, enggak ada hukum. Begitu, itulah ilat namanya. Jadi al-hukmu yadurru ma'illatihi wujudun ba'daman. Namun ada sebagian pemahaman orang yang saklek gitu, kadang nggak ada toleransi, haram, udah nggak boleh sama sekali, udah kagak boleh. Karena di sininya juga orang haid itu haram masuk masjid, haram diem di masjid. Nggak lihat tuh di semua kitab ada inkhofat talwisahu. Kalau dia merasa khawatir darahnya mengotori masjid. Kalau nggak khawatir, no problem, nggak jadi masalah. Tapi kalau yang ada yang saklek, kagak boleh. Berbeda dengan orang yang haid memegang Al-Quran, itu beda lagi. Orang haid sholat beda lagi tuh, nggak ada toleransi. Orang haid memegang Quran, orang haid membaca Quran, nggak ada toleransi. Tetapi kalau duduk melewati masjid ada toleransi, ada sebab inkhofat talwisahu. Tetapi kalau megang Quran nggak ada. Berarti megang Quran yang haid nggak boleh sama sekali. Baca Quran yang haid sama sekali nggak boleh, karena nggak ada kelanjutannya. Mutlak nggak ada. Kecuali pendapat Imam Malik. Boleh memegang, boleh membaca. Itu pun kalau darah haidnya masih deras ngalir, masih ngocor. Tapi kalau udah berhenti haram juga sama. Imam Malik juga kalau udah darahnya udah berhenti, udah haram tuh di situ. Jadi berlakunya haram megang Al-Quran dari madhab Maliki ketika darahnya nggak ngocor lagi, udah haram. Tapi kalau madhab Syafi'i, dari awal dia haid sampai terakhir tetap kagak boleh megang Quran, kagak boleh baca Quran. Berbeda orang yang tidak punya wudu atau hadas kecil. Kalau hadas kecil baru. Gimana orang junub masuk masjid? Nah, orang junub maka kagak boleh. Itu nggak ada inkhofat talwisahu, nggak ada umpamanya jikalau dia merasa ini, nggak ada gitu. Tapi kalau orang haid ada inkhofat talwisahu, apabila dia merasa takut darahnya apret-apretan berceceran di masjid gitu. Jadi kalau baca Quran enggak, kalau baca Quran tetap aja nggak boleh dari awal sampai akhir kalau madhab Maliki. Gimana buat belajar? Tetap kalau madhab Maliki mah nggak boleh, kalau madhab Syafi'i mah tetap nggak boleh. Berarti ijtihad atuh. Ya mungkin ijtihad boleh. Seperti anak SMP ya, masih perlu tolabul ilmi, belajar memahami Al-Quran, belajar memperdalam atau membaca Al-Quran. Entah itu mahrojnya, entah itu tajwidnya. Apakah boleh? Boleh. Kalau menurut madhab Maliki. Tapi kalau madhab Syafi'i mutlak tidak boleh. Berbeda dengan orang haid. Orang junub nggak boleh. Orang junub tetap ya masuk masjid nggak boleh. Karena nggak ada kelanjutannya. Mutlak berarti mutlakon. Ada 5 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila seseorang itu berdoa dengan sungguh-sungguh sesuai dengan adab, tata krama cara berdoa. Awalu lailati min Rajab, yaitu pertama
adalah awal pada malam bulan Rajab. Udah kelewat. Awal tuh bulan Rajab. Malam Rajab, malamnya tanggal 1 Rajab, besoknya puasa. Bagi yang mau melakukan puasa sunnah. Ya puasa sunnah. Enggak, saya mah punya utang. Saya mah bayar utang dulu nih, utang apa? Puasa Ramadan tahun kemarin belum dibayar. Yang wajib dulu. Ya. Jangan yang sunnah dulu. Gimana Ustadz? Puasanya bareng aja diduain. Dibarengin gitu, puasa sunnah Rajab sama puasa qada Ramadan. Enggak boleh. Puasa wajib mah, ya. Itu wajib qada, terkecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh. Umpamanya orangnya udah biasa nih, puasa Senin sama Kemis. Datang bulan Sa'ban, pengen puasa Sa'ban. Kebetulan Sa'bannya yaitu berada pada malam Senin kayak sekarang nih. Udah biasa tuh besok tuh. Ya, akhirnya dia puasanya 2. Puasa Senin udah kebiasaannya, sama juga puasa bulan Sa'ban boleh. Kalau puasa sunnah. Kalau puasa qada dibarengin sama puasa Sa'ban kagak boleh. Ya, dibarengin puasanya. Itu mah pengennya 1 dapat 2 itu namanya. Ya, tetap puasa wajib. Tetap nawaitu sauma godin ya, an ada ipardi syahrin dan kepada Ramadhani qadaan lillahi taala. Itu udah gitu. Niat saya puasa esok hari, puas bulan ini, tahun ini. Sebetulnya bukan tahun ini. Lewat. Ya, sebetulnya kelewat. Bukan tahun ini, 2 tahun, Pak. Kalau mau ngodok puasa Ramadan sebelum yaitu datang bulan Muharram. Ya, sebelum datang bulan Muharram. Kita menghitung setahun puasa ketemu puasa. Padahal kalau ketemu puasa setahun apa 2 tahun, Pak? 2 tahun, Pak. Udah kelewat tahun kemarin. Sekarang nih tahun berapa sekarang? Bulan Islam, bulan Hijriah. 1447 Hijriah. Bulan keberapa bulan Sa'ban? Tuh. Bulan-bulan Ramadan. Entar kita Muharram tuh udah ganti lagi tahun. 48. Ya enggak? Kelewat. Bukan tahun ini tuh, 2 tahun kelewat. Ini udah kelewat setahun. Udah kelewat kalau puasanya bulan Sa'ban, kodoknya. Makanya upahnya nggak apa-apa kodok. Sebetulnya kodok kalau kelewat setahun, nambah lagi tuh kena kiparat. Itu ya kodok juga ya, fidyah juga itu. Kita kadang-kadang hitungnya setahun itu Ramadan ketemu sama Ramadan ketemu Ramadan. Setahun katanya. Enggak. Bulan Hijriah itu ganti tahunnya, tahun barunya adalah bulan Muharram. Setelah bulan Zulhijjah. Tuh. Zulhijjah baru Muharram. Zulhijjah itu akhir tahun, Pak. Zulhijjah itu. Ya. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tuh. Jadi bulan Zulhijjah itu akhir tahun. Kita menghitung, pokoknya kita rata-rata orang kalau ngitung setahun ya orang ini kodok. Jadi sebelum datang bulan Ramadan lewat setahun itu mah ya, itu udah kena denda kalau nginjem di bank udah kena denda itu. Lewat itu udah kelewat itu. Untung Allah itu adalah kalau kurang sudah Allah mah bager ya, tokos jelema. Coba kita minta sama Allah, tetap kasih. Minta lagi, kasih lagi. Coba kalau orang minta sekali, kasih. 2 kali, kasih ambil ngomel. 3 kali, kasih juga, ngomelnya banyak. Keempatnya, ngomel doang. Enggak. Kan ngasih tuh orang. Tapi kalau Allah makin dipinta, makin senang.
Allah itu makin dipinta. Kita makin dekat dengan Allah, maka Allah makin senang sama kita. Maka doa nih, doa itu minta. Kalau kita bahasa doa, berarti kita itu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Bulan Rajab, walailatin nisfi min Sya'ban. Kemudian doa yang dikabulkan oleh Allah yaitu pada malam bulan Sya'ban, yaitu pertengahan bulan Sya'ban yang disebut nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban jangan disamain sama doa kunut pada bulan Ramadan. Kalau nisfu Sya'ban tanggal malam ke-15. Malam ke-15. Nih sekarang umpamanya malam ke-15 nih, ya. Habis bulan purnama, malam ke-15 tuh nisfu Sya'ban. Kalau kunut pada bulan Ramadan bukan malam 15, malam ke-16. Itu pertengahannya. Jangan sama, ya. Jadi kalau bulan Sya'ban malam ke-15 yang disebut nisfu pertengahan. Kalau bulan Ramadan yang disebut nisfunya adalah malam yang ke-16. Walailatul Jum'ah yaitu malam Jum'ah. Walailatul Fitri walailatul Nahri dan malam hari raya Idul Fitri. Tuh kalau kita mau doa kepada Allah, memohon kepada Allah sama malam hari raya Idul Adha. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 5 malam, malam bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jum'ah, malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha. 5 malam. Yang mana ketika kita berdoa, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau doa kita benar-benar atau bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah, merendahkan diri kita kepada Allah, jangan takabur, jangan sombong, ibadah dulu, sholat sunnah dulu, gitu doa. Ya, nggak beda orang mau sholat, yaitu sholat apa? Sholat istisqa. Jadi kalau sholat istisqa tuh mohon sama Allah. Pertama tobat dulu 3 hari, tuh sholat istisqa tuh Pak. Tobat dulu, udah tobat. Kita jangan sombong. Wah, kalau mau sholat istisqa, merendah kepada Allah, merendah kepada sesama. Akhlak kita harus dijaga, baru tuh kumpul di lapangan mohon hujan.